Selamat datang di jalan-jalan malam. Langkah sepatu kulit menyusuri tanah kering, suara suling Sunda lirih daun-daun hutan malam bergetar lembut. Malam ini kita kembali menyusuri gelap di kaki Gunung Ciremai. Jejak langkah seorang pendekar baru saja dimulai. Malam kemarin Tiun meninggalkan nama manusia dan kini ia hidup di dunia yang hanya mengenal satu kata, topeng. Malam setelah upacara kain hitam, Topeng mengira ia sudah resmi menjadi pendekar Mbah Jambrong. Ia salah besar. Ketika ia bangun, seluruh padepokan sepi, tidak ada guru, tidak ada murid lain, hanya suara angin menghantam dinding bambu. Di tanah lapang, selembar kertas tergantung pada tiang kayu. Jika ingin menjadi pendekar sungguhan, temukan aku sebelum fajar. Jika gagal, kubur dirimu sendiri. Itu tulisan Mbah Jambrong. Topeng langsung bergerak. Apa yang ia tidak tahu, malam itu ia bukan mencari guru, ia sedang diburu oleh seluruh murid tingkat tinggi padepokan. Suara langkah cepat, napas tergesa, daun diinjak, pedang beradu. 3 murid menyergap dari belakang. Topeng memutar tubuh, satu tangan meluncur ke udara. Namun, pukulan dari arah kanan tepat mengenai pelipisnya. Ia jatuh berlutut. "Terimalah upacara terakhir adik Tiun," kata salah satu murid senior sambil merebaskan pedang. Topeng berguling, meraih batu kecil melemparkannya ke mata lawan. Suara teriakan melengking. Insting bertahan hidup bangkit. Tiun kini Topeng tidak sedang berlatih, ia dipaksa membunuh untuk hidup. Dalam kurang dari 1 menit, 3 murid kenyang pengalaman silat tergeletak tanpa napas. Tangan Topeng berlumuran darah, tubuhnya gemetar. Namun matanya tetap dingin seperti hari ia melihat ayahnya tewas. Itulah awal dirinya sebagai pembunuh diam. Topeng terus mencari Mbah Jambrong hingga tiba di tebing Curug Ciberem, air terjun paling berbahaya di kawasan itu. Di puncak batu Mbah Jambrong berdiri. "Kau hidup, itu berarti kau layak menerima jurus terakhir." Guru tua menunjuk ke arah jurang. "Jurus bayangan angin hanya lahir dari mereka yang tidak takut mati." Topeng tanpa kata-kata melompat ke dalam air terjun. Suara air terjun menggunung, dentum keras, batu pecah. Bukan bunuh diri, tapi jatuh ke dalam dan bertahan di dasar air sambil melawan arus adalah inti latihan pamungkas. Tubuhnya remuk, tulang rusuk patah, darah memenuhi air. Namun Topeng tidak menyerah. Ia bangkit ke permukaan, merangkak ke batu, memandang gurunya dengan kondisi hampir mati. Mbah Jambrong berbisik pelan, "Sekarang baru kau hidup. Sekarang kau adalah Topeng yang sesungguhnya. Terimalah muridku, ini adalah senjata pemungkasmu."
Beberapa minggu kemudian Topeng turun gunung untuk misi pertama. Jika episode 1 adalah lahirnya dendam, episode 2 adalah lahirnya keadilan darah. Tujuan pertama, Pasar Talun. Tempat para prajurit kerajaan memeras pedagang kecil. Malam sunyi terdengar suara pedagang ditendang, barang dagang dirampas. Anak menangis. Lapas melihat ayahnya dipukuli. Topeng bangkah di tengah pasar. Prajurit tertawa melihat seseorang bercadar hitam dengan peci hitam. "Siapa kau, Badut Malam?" Topeng tidak menjawab. Dia hanya menunduk, menidurkan golok Sunda Wulung di bahu, dan bergerak dalam kecepatan yang tidak terlihat. Dua prajurit terjatuh bersimbah darah sebelum yang lain sempat menarik pedang. Siapa kau, Badut Malam? Yang tersisa lari ketakutan. Topeng mendekati pedagang tua yang terluka. Sang pedagang menangis. "Siapa kau, nak? Malaikat atau iblis?" Topeng menjawab pelan. "Aku hanya menebas mereka yang pantas ditebas," kata Topeng. Dia menghilang dalam kabut setelah malam itu menjadi cerita rakyat Melayu. Nama Pendekar Bertopeng. Malam ini Topeng menjadi legenda, tapi legenda punya harga dan darah pertama pasti mengundang dendam berikutnya. Karena jauh dari Pasar Talun, seorang pendekar hitam dengan mata beracun mendengar kabar kemunculan Topeng. Namanya Ki Dukang Jagalara, ahli racun dan sihir hitam, dan ia berkata, "Kalau Mbah Jambrong mengirim murid, aku akan mengirim kematian." Episode 2 selesai.